Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kamu nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahi kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kamu. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua berada di lembaga pendidikan SMA Katolik St. Peter WK Bubak, berasal dari latar belakang keluarga, suku, dan budaya yang berbeda. Kita berada di sini dengan satu tujuan, yaitu mengenyam ilmu demi mimpi atau cita-cita yang telah kita rencanakan bersama kedua orang tua kita. Fakta menyatakan bahwa tujuan ini tidak serta-merta kita penuhi. Acap kali belajar kita abaikan, kita tidak gubris nasihat dari para guru, kita cenderung mengikuti emosi yang tidak disertai dengan pertimbangan yang baik, sehingga banyak kita temukan bahwa sering terjadi perkelahian antara siswa satu kelas maupun dengan siswa kelas lain dengan berbagai alasan. Saudara-saudara, dalam bacaan yang kita dengar tadi, kita mendapatkan nasihat yang sungguh luar biasa. Memang, nasihat yang diberikan Paulus ditujukan untuk umat di Korintus. Namun, pesannya itu masih sangat aktual untuk kita sekalian. Apalagi, menurut Paulus, nasihat yang diberikan itu berasal dari Kristus Tuhan. Menurut Paulus, kemegahan diri atau kesombongan memiliki dua wujud, yakni kesombongan lahiriah dan kesombongan batiniah. Karena kesombongan fisik atau kesombongan lahiriah
seperti merasa diri terlalu cantik atau ganteng, merasa diri kuat, orang lain lemah, merasa diri tersaingi oleh kecantikan atau kegantengan, maka sering terjadi perkelahian karena hal itu. Kesombongan lahiriah seperti inilah bisa mengakibatkan relasi dengan sesama menjadi renggang, hidup menjadi tidak aman, nyaman, dan damai. Kesombongan batinnya juga berkaitan lebih fatal lagi, yakni bisa masuk penjara atau masa depan yang kita cita-citakan tidak tercapai. Karena itu, kesombongan lahiriah sangat tidak penting dan dianjurkan untuk dihindari. Kemegahan diri yang kedua adalah kemegahan batinnya. Kemegahan batinnya tidak bisa disebut sebagai kesombongan. Kemegahan batinnya lebih dipahami sebagai sharing atau membagikan rahmat dan berkat yang kita miliki supaya orang lain yang mendengar itu ikut bergembira dan belajar untuk mengalami berkat yang sama. Kemegahan secara batinnya misalnya dalam kesederhanaan, ketekunan, kedisiplinan, giat belajar, berdoa dan bekerja, sanggup menghadapi tantangan sehingga cita-cita hidup dapat tercapai. Saat di mana kita mencapai cita-cita hidup, kita akan mengalami kebahagiaan. Orang tua bahagia, keluarga bahagia, serta guru-guru juga ikut bahagia. Untuk mencapai kemegahan ini, Paulus mengingatkan kita bahwa kemegahan batinnya sudah membuktikan bahwa kita sanggup memikul salib, dan setelah memikul salib, kita akan mengalami kebahagiaan seperti Kristus. Setelah memikul salib dosa kita, Ia bangkit dan membuka jalan perdamaian dengan Allah, sehingga kita dapat diselamatkan dan mengalami sukacita abadi. Paulus juga menasihati kita agar kita mendengar suara hati yang merupakan wujud dari suara Allah. Allah senantiasa menyampaikan pesannya, bimbingan dan tuntunannya agar kita dapat selalu mengikuti jalan yang lurus. Paulus juga menasihati kita agar kita dapat mendengarkan orang-orang yang sudah berpengalaman seperti orang tua, guru, serta orang-orang yang sudah sukses. Apa yang dilakukan ini menjadi bukti bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk membahagiakan orang lain. Maka, kita sudah mengambil bagian dalam panggilan hidup sebagai orang Katolik, yakni ikut serta membahagiakan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, dengan renungan singkat ini, kita diharapkan agar tidak boleh bermegah sebagai orang Katolik. Kita tunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita senantiasa menandai diri kita dengan tanda salib Kristus. Kita buktikan dan tunjukkan bahwa kita lebih baik. Karena itu, hentikan rasa malas belajar dan berdoa. Hentikan sikap arogan terhadap sesama, sehingga pertikaian di antara kita dihindari. Mari kita hidup rukun dan damai, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Mari kita hargai kedua orang tua kita dan para guru dengan yang telah mendedikasikan seluruh diri untuk masa depan kita. Mari kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dan para guru, serta kita sekalian, damai sejahtera. Allah senantiasa menyertai kita. Amin.